Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Hadirin sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa Citra Pasundan yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam rangka mengikuti kajian tentang keagamaan. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa moga-moga dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu setia kepada ajarannya sampai hari kiamat nanti. Para jamaah hadirin sekalian yang saya hormati, pagi ini kita akan membahas tentang keimanan atau babul iman, tentang iman yang dibaca dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Zainuddin Al-Albari. Insyaallah kita akan membahas tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai manusia semuanya, ubudu, nyembahlah kalian kepadaku. Ay wahidu, yakni mentauhidkan kepadaku. Aku siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum, yaitu Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut iqabahu, terhadap siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa makna iman itu? Iman adalah percaya, yakin, meyakini, ya, atau kepercayaan yang ada pada seseorang terhadap wujudnya, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman. Termasuk juga rukun iman yang kita pelajari ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman kepada para malaikatnya. Iman dan percaya kepada para rasul, nabi-nabi Allah. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah.
Kemudian kita juga beriman dan percaya kepada hari akhir, hari kiamat. Kemudian kita juga yakin dan percaya tentang qada dan qadar, ketentuan yang baik dan buruk. Itu termasuk lingkaran rukun iman. Rukun iman. Nah, iman ini penting Bapak sekalian untuk kita tanamkan, kita patrikan, ya, berupa akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab segala sesuatu yang di dunia ini wujudnya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan kita semua. Nah, karena itu Allah berpesan, ya ayyuhan nasu u'budu, wahai manusia, cobalah kalian menyembah kepadaku, mentauhidkan, meyakinkan bahwa saya ini adalah pencipta kalian dan juga orang-orang sebelum kalian, termasuk Nabi Adam, nabi-nabi dan seterusnya, orang-orang sebelum kita. Termasuk juga Allah pencipta daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan segala isinya ini. Gitu. Dilanjutkan di dalam ayat itu, allazi ja'ala ay khalaqalakumul arda firasya ay bisatan yuftarashu. Yakni Allah itu allazi ja'ala, yang membuat, yakni menciptakan, khalaqalakumul arda firasya, menciptakan bumi ini sebagai firasya. Firasya itu hamparan untuk kita berpijak dan berdiri di atas bumi ini, ay bisatan yuftarashu, yaitu hamparan untuk diamparkan. Jadi untuk sebagai landasan kita berpijak di dunia ini. Wassamaa binaa saqfan, demikian juga langit sebagai payungnya untuk memayungi kehidupan kita makhluk di dunia ini, binaan, sama binaan saqwa, untuk memayungi, melindungi kehidupan manusia di muka bumi ini. Setelah itu kecek Allah, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat samaroti rizqan lakum. Setelah itu saya juga menurunkan dari langit itu berupa air. Ada air hujan yang besar dan lebat. Dengan air hujan itu fa akhraja bihi min anwa'is samarot, kata Allah, saya akan keluarkan, hidupkan dari berbagai macam-macam tanaman, macam-macam buah-buahan, macam-macam buahan. Untuk apa? Rizqan lakum, menjadi rezeki untuk dikonsumsi buat kita semua, buat kita semua. Maka karena itu Bapak sekalian, fala taj'alu lillahi andada, gitu. Jangan kali-kali kalian menjadikan Allah itu menjadi musyrik atau menjadi berserikat dengan makhluk-makhluk yang lain. Wa antum ta'lamun, jika kalian menjadi orang-orang yang memahami tentang agama. Luar biasa ya Allah, Bapak sekalian. Jadi ibaratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan dunia berupa ada langit, ada tanah, ada bumi, ada juga makhluk-makhluk yang lain. Lalu diciptakan juga bermacam-macam buah-buahan untuk kehidupan kebutuhan manusia ini. Ibaratnya kalau sebuah pabrik mobil Toyota atau mobil, ya Pak Haji Ade, mobil ini Pak Agus dirancang sedemikian rupa, mobil ini bagaimana cara mengendalikan atau memacut mobil ini, apa pula misalnya minyaknya, apa bensin, apa solar, kemudian bagaimana cara ngerem, bagaimana cara memelihara kendaraan ini supaya bisa dimanfaatkan. Jadi demikian pula kita ini manusia diciptakan oleh Allah, disediakan segala fasilitas yang ada. Fasilitas dari mulai bumi, di bumi ada air banyak,
ada ikan, ada pohon-pohonan, kemudian juga ada udara panas, udara dingin, ada matahari, ada bintang, dan sejumlah fasilitas yang lain. Contoh buah-buahan saja, buah-buahan yang kita saksikan, yang kita rasakan ini luar biasa di kita ini, di Indonesia apalagi. Ada buah mangga, ada kelapa, ada sayur-sayuran, ada semangka, ada bonteng suri, ada kurma, ada macam-macam luar biasa. Dan hebatnya lagi, setiap makanan atau buah-buahan ini memiliki protein dan gizi yang berbeda. Gizi yang berbeda, rasanya berbeda, gizinya berbeda, dan macam-macam berbuahan itu. Nah, ini nih. Ada juga padi. Padi ini satu makanan pokok bagi Indonesia terutama. Ya. Dari padi juga diolah menjadi berbagai macam makanan. Ada nasi, ada bubur, apalagi? Ada pepesan, apalagi? Ada rengginang, ada gipang, macam-macam dari beras ini juga. Ini luar biasa hadirin yang berbahagia. Ini yang patut kita syukuri sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia. Selanjutnya tentang bagaimana konsep manusia agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus banyak memberikan kontribusi atau melaksanakan sejumlah tugas-tugas kita sebagai manusia, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidak aku ciptakanlah manusia ini, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu banyak sekali maknanya, tidak sekedar sholat, tidak sekedar baca Quran, ya itu juga ibadah. Zikir, duduk di dalam masjid sambil i'tikaf, duduk sekarang ini untuk mendapatkan ridha Allah, termasuk ibadah. Tetapi secara luas, ibadah yang dimaknai ini adalah tidak hanya itu. Banyak seorang petani mencangkul ladangnya untuk mendapatkan produksi dari sawahnya itu, kemudian dijadikan bekal ibadah kepada Allah. Itu juga ibadah. Seorang pedagang yang setiap hari mengatur perdagangannya di toko, di pasar, ingin mendapatkan rezeki, dan rezekinya dipergunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk membeli pakaian, untuk membeli beras, untuk mendidik atau biaya pendidikan anaknya, itu juga tidak lepas dari masalah ibadah kepada Allah. Gitu. Tukang ojek juga sama. Tukang ojek juga sama, pagi berangkat, mengendari motor, mobil, mencari nafkah, nafkahnya untuk kepentingan keluarga, anak istrinya, biaya pendidikan, dan apalagi untuk berangkat haji, untuk berangkat umroh, apalagi untuk diberikan semacam untuk infak dan sodako, berikan bantuan kepada masjid, musola, majelis taklim, pendidikan. Itu merupakan jalan-jalan ibadah yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak juga bentuk-bentuk lain juga, ya. Orang-orang yang memiliki profesi sebagai pendidik, sebagai guru, ngajar di madrasah, ngajar di SD, ngajar menjadi sebagai dosen di perguruan tinggi, itu juga merupakan salah satu ikhtiar atau bentuk ibadah makhluk kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekali pengertian ibadah secara umum, tidak sekedar sholat, tidak sekedar puasa, tidak sekedar haji, tidak sekedar umroh, tapi segala aspek kehidupan kita juga termasuk ibadah, manakala diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut termasuk juga amal soleh, termasuk amal kebajikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang beramal soleh ini ternyata oleh Allah akan diberikan jaminan masuk surganya Allah yang penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Apa kata Allah?
Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yadlamuna afira. Ya, wala yadlamuna naqira. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh baik dari jenis laki-laki dan perempuan, berbuat kebajikan, dan mereka dalam keadaan mukmin, meyakini bahwa Allah itu berkuasa dan diperintahkannya amal soleh ini, maka kata Allah, faulaika yadkhulunal jannata, mereka itu akan nanti diberikan fasilitas masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, sebaliknya orang-orang yang memusuhi Allah, yang enggan tidak mau melaksanakan perintah Allah, membantah terhadap ajaran Rasul, Allah juga akan memberikan balasan yang setimpal. Apa kata Allah? Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Nah, ayat itu tentang berbuat soleh dan yang mengingkari amal soleh. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Tuh. Jadi kata Allah, orang-orang yang kafaru, yang kafir, ingkar terhadap agama Allah. Wa kadzabu bi ayatina, dan berbohong, ya, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, tidak mau mengamalkan dan melaksanakan ajaran Islam yang telah diberikan petunjuk oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, ulaika ashabul jahim, mereka itu adalah akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, kalau berbicara neraka ini kayaknya ngeri. Ada berapa? Ada 7 macam neraka tingkatannya nih. Yang pertama, neraka ini adalah untuk orang-orang yang melanggar konstitusi atau undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kewajiban dan melaksanakan hal-hal yang dilarang. Ada 7 macam neraka ini. Yang pertama, neraka hutomah. Neraka hutomah itu adalah tempat orang-orang yang suka mengumpat, mencela, ya, apa istilahnya, ngerumpi begitu, kemudian membuat berita-berita hoax begitu di HP, kemudian mereka juga enggan bersedekah, pelit itu bahasa itunya meregehese. Meregehese. Dan perhitungan terus dia, kalau ngasih sedekah ke masjid 50.000, 100.000, rugi, lebih baik untuk beli beras, lebih baik untuk beli minyak. Terus perhitungannya begitu. Nah, ini namanya hutomah untuk orang-orang yang seperti itu, ya, mengumpat, mencela, enggan bersedekah, orang-orang pelit, orang-orang bakhil. Nah itu, wa ma adraka mal hutomah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Itu nanti tuh. Ya itu nanti ayatnya yang orang-orang yang dipersiapkan untuk masuk neraka. Yang kedua, neraka sa'ir. Neraka sa'ir berasal dari kalimat huruf sin, ain dan ro. Artinya sesuatu yang menyala, berkobar-kobar. Kalau kita membakar sampah itu besar, apinya nyala, berkobar, itu namanya sa'ir. Ini sa'ir. Nah, neraka sa'ir ini oleh Allah dipersiapkan untuk orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Tidak mau membayar zakat. Itu tuh. Apalagi sedekah yang wajib saja, zakat ini nggak mau. Nah, itu akan dipersiapkan. Nah, termasuk orang yang memakan harta anak yatim. Termasuk orang yang memakan harta anak yatim. Itu juga nanti akan digiring masuk neraka sa'ir. Gitu tuh, Pak.
Kemudian orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, itu nanti akan digiring kepada neraka sa'ir juga. Menentang dakwah Nabi dan Rasulnya, tidak mau mendengarkan nasihat dan seterusnya, itu tak. Kemudian memakan harta yang bukan haknya. Mungkin di sini termasuk juga memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Termasuk juga mungkin ar-riswah, al-ghulul. Al-ghulul itu adalah semacam korupsi. Korupsi itu bahasa kitanya mengambil harta orang lain tanpa prosedural, dengan cara mencuri, dengan cara mencolong. Itu tentang neraka sa'ir untuk orang-orang yang tadi tidak mau membayar zakat, kemudian juga orang-orang yang tidak percaya pada hari kiamat, menentang dakwah Allah yang dibawakan oleh Rasul, kemudian juga makan harta yang tidak halal dan seterusnya. Itu nanti orang-orang seperti itu akan digiring pada masuk neraka sa'ir. Kemudian yang ketiga adalah neraka sakor. Nah, kita ngaji neraka dulu nih. Neraka sakor, neraka yang sangat panas membara apinya itu. Ya, luar biasa. Penghuni neraka ini adalah orang-orang yang sombong, yang takabur, yang mendustakan Al-Quran, tidak mengajarkan Al-Quran, bahkan ada yang membakar Al-Quran saking bencinya pada Islam. Orang-orang tersebut lebih dulu pada barisan pertama akan digiring masuk neraka sakor. Dan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat sama sekali, maka itu nanti akan masuk pada lokasi neraka sakor. Dalam Al-Quran disebutkan masalakakum fi sakor. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Jawabnya lam nakum minal musallin. Jawabnya lam nakum minal musallin, yaitu orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi bagi orang-orang yang beramal soleh nanti masuk juga, ada tujuan 7 macam sorga ini. Yang pertama sorga namanya al-khuld, untuk orang-orang yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Nah itu tuh. Kata Allah, "Qul adzalika khairun am jannatul khuldi." Maksudnya surga khuldi. Allati wuti'adal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Jadi surga khuld ini, surga adalah untuk orang-orang yang menjalankan perintah Allah dengan utuh berdasarkan Al-Quran dan ayat. Patuhlah orang-orang yang bertakwa, nurut. Yang kedua Darussalam, surga itu namanya ada Darussalam. Ini untuk orang-orang yang istiqomah, selalu mengamalkan ayat-ayat Allah dan selalu beramal soleh. Tuh, dalam Al-Quran disebutkan lahum Darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Gitu tuh. Dia orang-orang yang beramal soleh nanti akan masuk pada jalur surga Darussalam. Makanya pas kalian kita habis sholat ini jangan lupa tuh Pak Agus, Pak Ade, baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam. Tuh. Itu doa untuk meminta masuk surga Darussalam. Tuh, setiap waktu kita Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, antas salam, engkau adalah penyelamat, zat yang penyelamat. Jadi jangan lupa itu doa-doa setelah itu selalu kita sunandangkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Darul Muqamah. Darul Muqamah ini surga yang ketiga untuk orang-orang yang selalu bersyukur, yang tidak pernah capek dan lelah untuk selalu melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus, termasuk bersyukur atas limpahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian,
nanti masih banyak. Sorganya baru 3 yang kita bahas, kemudian nanti 4, 5, 6, dan 7 termasuk juga neraka jahanam. Perlu kita ketahui karena ini merupakan makhluk Allah. Sorga juga ciptaan Allah, neraka juga ciptaan Allah. Untuk siapa-siapa nanti yang menghuni sorga dan neraka itu tentu kita harus paham dan harus mengetahui sebagai kontrol dalam kehidupan kita ini. Sebab kadang-kadang manusia kalau tidak diberikan informasi-informasi yang yang bagus dan yang tidak bagus, maka akan berbuat semaunya. Jadi kalau ada rambu-rambu, ada aturan, ada undang-undang, kalau berbuat begini nanti begini, kalau berbuat misalnya seperti itu akan begitu, dan seterusnya. Ini jadi semacam peringatan sebagai remember buat kita sekalian, sebagai rambu-rambu. Nah, hadirin sekalian, kembali kepada masalah iman, bahwa iman ini adalah ada 3 faktor. Yang pertama, iqrarun bil lisan, kita beriman kepada Allah, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, ada iman pada Allah, pada malaikat, pada rasul, pada kitabnya, pada hari kiamat, dan pada ketentuan baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan ucapan doang, tapi juga harus tasdiqun bil qalbi. Harus diyakinkan, dipatrikan dalam qalbu kita, hati kita. Kemudian yang ketiga adalah bil arkan, dengan action, dengan kinerja, diwujudkan dalam bentuk amaliyah yang nyata. Itu iman. Jadi ucapkan oleh lisan, kemudian diyakini dengan hati, tasdiqun bil qalbi, kemudian dengan kegiatan-kegiatan nyata amaliyah sehari-hari. Itu iman. Kalau sekedar ngomong doang, aku beriman pada Allah, aku beriman pada Rasul, tapi tara sholat, tara ngaji, tara berzakat, tara berinfak, dan seterusnya, selalu aja bohong. Nah, gitu. Jadi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak sekalian yang saya hormati, barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan tafakkur, menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahi keberkahan, keselamatan kepada kita sekalian. Dan kita tutup taklim ini mari dengan baca tasbih bersama. Ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.